Bagaimana pantauan penjualan obat sirup anak di sejumlah toko obat? Kami ajak Anda bergabung dan memantaunya langsung dengan rekan kami Tiara Harahap yang sudah berada di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Selamat siang Tiara, bagaimana pantauan Anda untuk penjualan obat-obat sirup anak yang belakangan ini juga menjadi perhatian karena menimbulkan gagal ginjal akut khususnya pada anak-anak? Iya, selamat siang Ken dan juga pemirsa. Betul seperti yang Anda katakan, seiring dengan adanya kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi beberapa bulan belakangan ini, memang pihak dari Kementerian Kesehatan maupun juga BPOM ini menyoroti sejumlah obat yang kemudian ini untuk sementara waktu dilarang untuk diperjualbelikan khususnya kepada anak dan khususnya ini juga obat sirup begitu. Karena memang obat-obatan tersebut ini diduga menjadi penyebab dari gagal ginjal akut pada anak yang kemudian ini mengandung sejumlah zat kimia yakni etilen glikol dan juga dietilen glikol begitu. Adapun dari ratusan begitu ya obat yang memang sempat disoroti oleh pihak Kementerian Kesehatan dan juga BPOM, ada 5 yang benar-benar dilarang untuk kemudian ini dijual kepada masyarakat umum. Kelima obat ini adalah Thermorex sirup begitu yang merupakan obat demam, kemudian juga Flurin DMP sirup obat batuk dan juga flu, dan Unibaby Cough sirup yang merupakan obat batuk dan juga flu, sementara Unibaby demam sirup untuk obat demam, dan yang terakhir ini adalah Unibaby demam drops atau obat demam begitu. Sekarang Ken, seperti yang Anda katakan tadi, memang betul saya sedang berada di Pasar Pramuka yang dimana ini merupakan tempat yang banyak sekali menjual obat ataupun juga banyak toko obat di sini. Saya akan mengajak Anda untuk menanyakan salah satu obat yang kemudian ini sempat dilarang begitu ya oleh pihak Kementerian Kesehatan pada salah satu toko yang ada di sini. Selamat siang Pak, minta waktunya sebentar dengan Pak siapa? Dengan Yoyon. Oke. Pak Yoyon, ini kan dari Kementerian Kesehatan karena kemarin ada kasus gagal ginjal yang saat ini masih terus diteliti gitu ya. Ada obat yang kemudian ini dilarang. Mungkin saya mau cari tahu nih Pak, ada Thermorex sirup nggak di sini obat demam ya di sini ya? Ada nggak Pak? Untuk saat ini memang sudah tidak ada lagi di Pasar Pramuka ini. Kemudian juga dari display sudah kita turunkan semuanya, Mbak. Oke. Artinya kalau saya dilihat di sini memang yang Pak Yoyon jual ini nggak ada yang obat sirup gitu ya Pak ya? Ya, betul sekali, Mbak. Nah, kemudian Pak, mungkin sedikit aja kalau misalnya masyarakat ingin tahu seperti apa obatnya, ada sampelnya nggak sih Pak ke 5 obat itu yang kemudian ini sempat dilarang gitu? Pak Yoyon ada nggak? Oh ya, saya siapkan memang untuk mengedukasi masyarakat. Saya siapkan ada 4, Mbak. Kalau fluorin sendiri memang tidak ada gitu. Ya, jadi ada 4, ini contohnya seperti kayak begini. Tapi ini artinya tidak diperjualbelikan begitu ya? Ya, memang untuk mengedukasi masyarakat aja, contohnya seperti kayak begini dan jangan dicari lagi gitu. Oke. Nah ini pemirsa dapat Anda saksikan ya, ini adalah merupakan salah satu obat begitu yang memang sempat sehingga saat ini masih dalam penelitian dan untuk sementara waktu ini dilarang diperjualbelikan oleh Kementerian Kesehatan dan juga BPOM. Ini adalah Unibaby Cough sirup, kemudian juga ada Unibaby demam yang tadi sempat saya sebutkan begitu ya. Nah, keempat obat ini Pak memang sering sekali dicari oleh masyarakat begitu ya. Sempat tidak sih dipertanyakan oleh masyarakat kenapa sudah tidak dijual lagi begitu? Ya, sempat kemarin juga seperti dipertanyakan juga kenapa obat sebagus begini ditarik oleh Badan POM gitu. Permasalahan di mana? Ya kita juga susah untuk menjelaskannya. Cuma kita bilang ya silakan nonton TV aja deh, kita bilang begitu gitu, Mbak. Oke. Nah, sebagai gantinya Pak, biasanya kalau dari masyarakat sendiri ini mencarinya obat apa Pak? Tablet seperti apa yang kemudian ini sebagai pengganti obat batuk dan demam begitu? Ya sebentar ini belum ada penggantinya, karena apa ini obat-obat sirup ini memang khusus untuk anak-anak. Kalau tablet itu kan memang untuk dewasa gitu, jadi memang belum ada. Jadi kami juga hanya menyarankan kembali ke dokter awalnya, minta solusi dari mereka obat apa. Nanti kita di sini bisa membantunya mencarikannya gitu, Mbak. Sesuai resep begitu ya. Nah, kalau untuk obat-obat yang memang sudah dilarang untuk sementara waktu diperjualbelikan ini ditarik oleh distributor betul ya Pak? Ini sejak kapan? Penarikan ini sejak kemarin, jadi sejak kemarin sudah mulai ditarik, ada beberapa distributor sudah menarik obat-obatan ini, tinggal beberapa lagi yang masih ada, dan kami juga meminta kepada pihak distributor untuk segera menarik supaya tidak ada peredaran lagi di Pasar Pramuka ini, Mbak. Kalau sepengetahuan Pak Yoyon nih, toko-toko obat di sini ini memang secara keseluruhan serentak sudah ditarik semua Pak, atau berbeda setiap distributor ini? Ya, berbeda-beda distributornya, jadi ada A, ada B, ada C, jadi kemungkinan baru dari beberapa distributor saja yang menariknya. Jadi memang stoknya masih ada di sini, tapi memang udah kita simpan, nanti kita perjualbelikan lagi, Mbak. Oke. Mungkin terakhir singkat saja tanggapan Bapak terkait dengan dilarangnya kelima obat ini seperti apa Pak Yoyon? Ya kami tetap mengikuti aturan pemerintah, cuman kami mohon kepada pemerintah untuk satu statement aja gitu. Jadi tidak usah Kementerian Kesehatan mengeluarkan statement, dari mengeluarkan statement gitu, jangan. Jadi cukup satu aja supaya kami pedagang juga tidak bingung dan masyarakat tidak bingung. Itu aja, Mbak. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak Pak atas penjelasan dan juga waktunya.
Dan itu tadi pemirsa, memang di salah satu toko yang berada di Pasar Pramuka ini, Ken dan juga pemirsa, tidak lagi kemudian ini menjual ataupun juga mendisplay begitu ya obat batuk dan juga obat demam untuk anak yang sudah dilarang oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan dan juga BPOM begitu. Memang sejauh ini data terakhir yang kami dapatkan per tanggal 21 Oktober 2022 sudah ada kasus sebanyak 241. Nah, untuk saat ini masih terus diteliti baik dari Kementerian Kesehatan maupun juga BPOM apa yang kemudian ini menjadi penyebabnya, dengan cara Kementerian Kesehatan ini mendatangi satu persatu. Hingga saat ini terakhir sudah 151 keluarga ataupun juga kasus begitu ya yang kemudian ini diselidiki oleh pihak Kementerian Kesehatan untuk tentunya mencari tahu penyebab dari gagal ginjal akut pada anak. Sementara demikian, Ken, kami kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Tiara Harahap mengabarkan dari Pasar Pramuka, Jakarta. Pemirsa, keberadaan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) tidak diperbolehkan dalam pembuatan sirup obat. Namun keberadaan EG dan DEG masuk dalam bahan baku pembuatan sirup. Kasus gagal ginjal akut yang mengakibatkan ratusan anak meninggal dunia membuat pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menarik seluruh obat sirup untuk diselidiki. Apakah mengandung senyawa kimia etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG yang diduga menjadi penyebab kematian. Menurut ahli farmakologi ITB, Profesor Rahmana Emran Kartasasmita, bahwa keberadaan etilen glikol dan dietilen glikol tidak diperbolehkan dalam pembuatan sirup obat. Harus saya koreksi dulu, pernyataan Mbak itu tidak tepat. Ya, silakan. Jadi EG dan DEG bukan bahan yang diizinkan untuk membuat sirup. Tetapi keberadaan EG dan DEG itu ditoleransi atau dibolehkan pada beberapa bahan baku yang digunakan untuk pembuatan sirup. Jadi EG dan DEG secara langsung tidak diizinkan untuk digunakan pada pembuatan sirup, tetapi ditoleransi sebagai cemaran atau impurities pada bahan baku itu. Baik. Demikian. Baik, Prof. Selanjutnya bagaimana kemudian ini bisa berimplikasi terhadap gangguan ginjal? Karena kan kalau kita lihat ada beberapa kasus yang terjadi dan kemudian ini menyebabkan BPOM ini kemudian menarik beberapa obat sirup ini, Prof. Ya, tadi kan saya sudah katakan bahwa EG dan DEG ini ada ambang batas keamanannya. Kalau mau lihat lebih teknis, itu bisa lihat di websitenya Eropa ya, EFSA, European Food Safety Authority, yang juga mengacu kepada Scientific Committee on Food, bahwa EG dan DEG ini ambang batasnya itu adalah 0,5 mg per kilogram berat badan per hari ya. Jadi misalnya di dalam produk itu mengandung cemaran EG dan DEG, sepanjang tidak melewati ambang batas keamanan tadi, seharusnya produk itu masih safe. Pemerintah sejauh ini sudah menetapkan 5 obat sirup yang dilarang dijual karena mengandung bahan etilen glikol dan dietilen glikol. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.